Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Putri Sianggian, kelas 74 dari Sekolah SMP 20 Mundam Dumai. Baiklah, saya akan menceritakan cerita rakyat Dumai, yaitu Putri Tujuh. Pertama-tama saya akan menceritakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Putri Tujuh. Yaitu yang pertama ratu yang bernama Cik Sima. Yang kedua, Putri Ratu Cik Sima yang bernama Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Yang ketiga, Pangeran Empang Kuala. Selanjutnya saya berceritanya. Pada zaman dahulu kala di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintahkan oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya yang lembut bagaikan sutra, wajahnya elok bersinar bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagaikan sebuah bering-bering, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagaikan mayang. Karena itu sang putri juga dikenal dengan sebuah mayang mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu senang mandi di lubuk sarang Umay karena asyik merendam dan bersendam gurau. Ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala. Para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu, mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disarani, Pangeran Empang Kuala bergumam lirik, "Gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay ya. Di Umay." Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri. Karena itu sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu, yang diketahui bernama Mayang Mengurai. Utusan tersebut mengantarkan tepat Sri berbagai pinangan adat keseran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinang Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima pun menjunjung tinggi adat kerajaannya, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combal paling besar di antara 7 buah combal yang diadat di dalam tempat itu. 6 buah combal lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Ada ini melambangkan bahwa putri tersebut yang bernama menerima pinang terlebih dahulu. Pengetahuan pinangan mengeranya ditolak utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. "Ampun Baginda Raja, hamba tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum
menerima pinang tuan untuk memperhatikan Putri Mayang Mengurai. Mendengar laporan itu, sang raja pun naik pitam karena rasa malu yang amat sangat mengerantak, lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Sering Bunga Tanjung. Amarah yang mengusai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera untuk memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah kecamuknya perang tersebut, Ratu Cik Simah segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula sang ratu membekali ketujuh putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Simah semakin tersesat dan tak berdaya. Akhirnya negeri Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Simah segera melihat bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat diumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik Simah menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat keadaan utusan tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit langsung bertanya, "Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" Sang utusan menjawab, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Cik Simah agar pangeran berkenan dan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusakkan bumi berkenan menghentikan peperangan ini. Merupakan kita ini telah merusakkan bumi sakti Ratu bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahtera hidupnya," kata utusan Ratu Cik Simah menjelaskan. Mendengarkan penjelasan utusan Ratu Cik Simah itu, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya yang mulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukan agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cik Simah
bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cik Sima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan kelaparan. Ternyata Ratu Cik Sima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cik Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini pengorbanan putri tujuh itu tetap dikenal dalam sebuah lirik yang diberi judul Tujuh Putri yang Bernyanyi. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Ngurai. Di Dumai juga bisa dijumpai situs bersejarah berupa pesanggaran Putri Tujuh yang berletak di dalam komplek kilang minyak PT Pertamina Dumai. Selain itu, ada beberapa nama tempat di kota Dumai yang dibalikkan untuk mengenai peristiwa itu. Di antaranya, kilang minyak memiliki Pertamina Dumai diberi nama Putri Tujuh. Bukit Hulu, Sungai Umai, tempat bertapaan jin beri nama Bukit Jin. Kemudian lirik Tujuh Putri sampai sekarang dijadikan nyanyian piringan tari Pulai dan Sri Mayang bagi para tabib saat mengobati orang sakit. Sekian dan terima kasih cerita Putri Tujuh. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih kurang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.